Ganjal dulu nih ya. Jadi ini nggak bisa jalan, jadi harus dikasih balok dulu di rodanya supaya ngangkat dan bisa keluar dari sini. Selamat pagi, jadi sekarang hampir jam 6 pagi. Ini kita tiba di Palembang seperti biasa untuk sholat subuh dulu. Lah, kameranya ngembun dong. Jadi untuk bus Al-Hijrah ini, dia wajib berhenti ketika waktu sholat maghrib dan juga waktu sholat subuh. Tapi ini agak kesiangan sih. Ini adalah masjid langganannya, bus-bus dari arah Sumatera Barat untuk sholat. Biasanya kita kalau naik bus, terakhir aku naik bus apa ya yang berhenti di sini ya. Kalau nggak salah ANS atau Mior gitu ya. Waktu itu jam subuh kita masuk sini. Tapi untuk Al-Hijrah ini kita udah kesiangan banget. Udah hampir jam 6 pagi. Jadi cuma kita sendirian yang berhenti di masjid ini. Kamar mandi, kamar kecil di dalam rumah makan. Masuk melewati pintu luar kamar kecil berikut masuk. Setelah menempuh perjalanan dengan waktu 25 jam, akhirnya kita tiba di pemberhentian ketiga, atau ini adalah pemberhentian terakhir dari bus Al-Hijrah yang kita naikin untuk makan sebelum kita nyebrang dari Pelabuhan Bakauni menuju ke Pelabuhan Merak. Jadi ini sebenarnya waktunya cukup oke sih teman-teman, 25 jam dari Padang sampai ke Kalianda, dan kita mendapatkan voucher makan lagi di rumah makan siang malam. Jadi untuk bus Al-Hijrah ini seperti yang udah aku bilang dari kemarin ya, kita mendapatkan 2 kali voucher makan. Voucher makan ya, bukan servis makan. Jadi kalau kita nambah lauknya ya kita nambah juga bayarnya. Dan saat ini terdapat 2 bus, tadi ada 4, ada 2 Sun sama 1 Tam, tapi sekarang hanya sisa berdua aja. Satu lagi bus Al-Hijrah yaitu dengan nickname Capung Reborn ada di belakang kita, tadi ke susul di jalan tol ya. Mungkin sekitar 5-10 menit lagi baru tiba bus Al-Hijrah yang satu lagi teman-teman. Oke, kita makan dulu ya. Nah, ini nih satu hal yang aku pengen bilang tapi lupa terus adalah aku tuh kurang suka naik bus perjalanan jauh dengan kursi sleeper. Karena kenapa? Posisi duduknya tuh jadi terbatas dan badan tuh ya begitu-begitu aja posisinya. Berbeda dengan kita naik bus yang kursinya kursi biasa. Kita bisa rebahan, kita bisa duduk sempurna, kita bisa selonjoran, kita bisa nekuk kaki. Nah, kalau naik bus sleeper seperti ini ya posisi badan kita begitu aja terus selama perjalanan. Contohnya dari Padang ke sini aja udah 25 jam dengan posisi duduk yang sama. Itu pegel banget. Tidur sih tidur, cuma pas bangun badan berasa capek. Nih kayak aku sekarang nih, badan pegel-pegel semua. Kemarin waktu naik Transport Express Jaya dengan kursi biasa, badan gak ada rasa pegel. Dengan perjalanan hampir 40 jam dengan kursi biasa. Ini dengan kursi sleeper baru 25 jam, badan udah pegel-pegel semua. Itu tuh sebenarnya opini ku pribadi aja ya, karena ya mungkin badan kita beda, cara kita duduk beda. Kalau aku kayak gitu, aku lebih senang kursi biasa dibanding kursi sleeper seperti ini. Dan untuk bus sleeper di jalur dari Padang ke Jakarta, lebih tepatnya di Simpang Tempino, Jambi itu ya, itu rusak banget teman-teman, dan kita goyang-goyangnya tuh parah banget. Jadi itu sih mungkin yang bikin tidurnya tuh jadi kurang maksimal, karena kalau kursi sleeper kayak gini kan nggak bisa
menyanggah badan kita dengan baik ya. Jadi goyangnya tuh berasa banget, dan itu yang bikin badan kita capek padahal kita tidur gitu. Ya, sekarang kita makan dulu. Jangan lupa tiketnya dibawa, karena di tiket ini ada voucher makannya yang akan diserahkan ke petugas rumah makan ya. Ini dia. Semalam di Simpang Raya nggak disobek nih, masih ada 2, nggak tahu kenapa. Ya, kita masuk ke dalam rumah makannya. Oh, ini ada bis lagi, tapi kayaknya ini bus trouble ya. Telaga Indah Armada. Ada truk Mercy Axor, keren. Yoks, kita masuk ke dalam rumah makannya. Oke, sudah berada di dalam rumah makannya, dan ternyata untuk tiket Al Hijrah ini voucher makannya itu di sini Rp25.000. Luar biasa loh, voucher makannya besar loh nilainya. Di Simpang Raya kemarin semalam 25.000, di sini 25.000 lagi. Berarti voucher makannya aja total udah Rp50.000. Dan ini aku ambil masakannya. Ada terong balado sama apa namanya? Perkedel. Tuh. 2 sama nasi. Ini nggak tahu harganya berapa, sama teh tawar nggak tahu harganya berapa. Jadi nanti kalau udah selesai baru kita ke kasir. Kalau kurang kita nambah uangnya, tapi kalau nggak kurang ya udah kita tukar voucher makannya aja gitu. Luar biasa Al Hijrah, voucher makannya besar banget. Ini setara servis makan sih, 25.000 loh. Oke, kita makan dulu. Apa, Loren? Sudah selesai makan. Nah, ini ada hal yang menarik teman-teman. Barusan aku hitung-hitungan untuk total pengeluaran kemarin waktu dari Jakarta ke Padang naik bus Transport Express, dan sekarang naik bus Al Hijrah dari Padang ke Jakarta. Kemarin waktu naik bus Transport Express itu kan harga tiketnya di Rp650.000. Kemudian aku ada nambah 15.000 untuk upgrade ruangan di kapal. Terus makan di rumah makan siang malam kemarin aku habis Rp97.000. Kemudian makan lagi di Simpang Raya habis sekitar 20.000 kalau nggak salah. Terus terakhir makan di Umega 35.000. Jadi kalau di total semuanya itu, nah sekarang kita naik bus Al Hijrah dari Padang ke Jakarta. Sampai rumah makan siang malam ini aku baru keluar uang 800.000 untuk tiketnya. Terus kemarin itu makan di Umega itu 30.000 kalau nggak salah ya. Terus sama sekarang nambahnya Rp10.000. Jadi tadi tuh aku cuma nambah Rp10.000 dari voucher makannya Rp25.000. Jadi total tadi aku makan itu Rp35.000, jadi cuma bayar Rp10.000 aja. Totalnya 800.000 tambah 30 tambah 10.000 berarti baru Rp840.000. Lebih murah naik Al Hijrah jadinya, dengan kelas sleeper, dengan sasis premium, dengan pelayanan yang bagus, dengan bodi yang baru, bus yang baru. Tapi kalau di total semuanya lebih murah. Dan nanti kita naik kapal otomatis nggak perlu nambah uang lagi, karena Al Hijrah ini naik kapalnya kapal yang eksekutif gitu teman-teman. Jadi perjalanan jauh seperti ini kita tuh nggak bisa cuma lihat dari harga tiketnya murah, nggak bisa, karena ada banyak faktornya. Ya, faktor di kapal kita upgrade kelas atau enggak, faktor makan kita makan apa aja. Dengan adanya voucher makan seperti ini jadi lebih murah banget asli. Ini benar-benar ngepres biaya banget. 800.000 udah sama voucher makan, dengan total 2 kali makan ini 50.000. Jadi kita cuma bayar untuk tiket busnya itu 750.000 doang hitung-hitungannya ya. Jadi 800.000 itu kita udah terima bersih lah. Ini Al Hijrah memang fasilitas yang diberikan oke banget, benar-benar memanjakan penumpangnya. Terus juga penumpangnya itu nggak perlu biaya-biaya tambahan yang banyak. Kita naik bus Al Hijrah nih ya, hitung aja ya 800.000 untuk tiket, terus pegang uang 100.000 untuk pegangan kita untuk makan satu kali di rumah makan Umega, itu udah cukup banget. Kalau kemarin naik bus Transport Express ya 650.000 untuk tiket, kita tuh mesti pegang uang cash banyak, 300.000 harus pegang tuh kemarin. Bus Al Hijrah ini kita tuh udah tenang lah, 2 kali makan udah ditanggung dari
tiketnya. Sekarang tersisa 3 bus. Jadi 2 bus Al Hijrah sama ada satu lagi kayaknya tadi ya. Nah, di sebelahnya itu ada bus Family Raya. Jangan-jangan itu Family Raya dari Padang juga tuh. Karena ada teman-teman, bus Family Raya Ceria Padang Jakarta itu ada. Jadi itu aku masih jadi satu PR lagi ternyata tuh, Family Raya Ceria. Tapi jangan berekspektasi bus Family Raya Ceria itu sama seperti bus Sumbar lainnya yang pernah aku naikin ya, karena dari harganya beda jauh. Kalau nggak salah Family Raya Ceria itu dari Padang ke Jakarta tidak sampai Rp500.000 gitu. Jadi kelasnya beda lah. Oke, kita update kondisi bus setelah 25 jam perjalanan. Waduh, pas-pasan pengumumannya lagi. Nih. Tidak terlalu kotor karena tidak ada hujan ya. Dan karena dia warnanya gelap, jadi walaupun kotor, itu tidak terlalu kelihatan juga. Ya kan? Enaknya kalau warna-warna gelap gitu. Kalau kotor nggak terlalu kelihatan banget. Kita melanjutkan perjalanan. Tapi hari ini spesial. Iya, ada Mas Arkan. Dipaksa guys. Dipaksa ya? Bukan, jadi ini 2 orang ini ngapain nih? 2 orang ini. Bayar premi sampai Bakauni. Siap. Ini kita dikemudikan oleh Mas Arkan. Spesial. Pangeran Jiu. Kalau Mercy itu dia langsung jalan sendiri dia. Iya. Kalau ini dia harus digas dulu ya. Ini kita tanya-tanya lah sambil jalan. Nih Mas Arkan bawa Volvo yang Laksana baru pertama kali ya? Laksana pertama, Adiputro sudah, New Armada sudah. Jadi ini kali ketiga berarti ya? Kali ketiga bawa Volvo. Dengan beda karoseri? Tentrem udah double deck. Oh, Tentrem udah? Udah Aerobus. Siap. Jadi hampir semua karoseri udah pernah nih Volvo-nya nih. Volvo-nya udah semua ya? Jadi ini yang delas ya? Ya, tinggal Morodadi aja siapa yang punya nanti ya. Siap. Kita coba. Coba dijadwalkan teman-teman, info kan kalau ada Volvo Morodadi. Dan. Halo. Dan. 11.51 kita masuk di gerbang tol Bakauheni Utara. Masih konvoy kita bareng Capung Reborn. Nah, kita tapi yang membedakan kita di balik kemudi Mas Arkan. Cik, ada titip salam. Hari ini cuacanya cerah tapi berawan. Nah, di depan tuh alur penyeberangannya teman-teman ya. Seperti biasa masuk Pelabuhan Bakauheni, di sebelah kiri kita ada menara Sigernya teman-teman. Dan sekarang di sebelah kanan kita juga ada yang spesial. Tepat jam 12 siang, ini kita sudah berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauni dan tidak pakai antri, busnya langsung masuk. Jadi tadi dari siang malam, rumah makan siang malam sampai ke sini aku yang nyetir teman-teman. Pengalaman pertama nyetir Volvo B11R berbodikan karoseri Laksana. Mantap rasanya, menyenangkan sekali. Berarti aku tuh udah pernah nyetir Volvo B11R Adiputro, New Armada. Terus waktu itu double decker Aerobus dan juga Laksana. Jadi udah ada 4 karoseri yang udah pernah aku coba yang menggunakan sasis Volvo B11R. Wah, ini ada yang baru turun juga nih. Quinsa. Bus mana ini? Oh, Bogor. Platnya F. Tuh. Dia naik kapal reguler. Study tour kayaknya tuh. Nah, ini dia. Langsung masuk ke kapal. Alhamdulillah banget ya, nggak pakai ngantri-ngantri loh kita. Betul-betul langsung masuk. Wih. Kita videokan si Capung aja, gantian ya. Si Pangeran, unit yang kita naikin kan udah sering video ya. Oh ini nih,
Problemnya adalah sasis tronton seperti ini ketika naik kapal nih mengerikan teman-teman. Karena biasanya nyangkut, tapi harusnya ini enggak. Nah. Oh, aman. Aman, sentosa. Kita lihat si capung reborn. Apakah dia aman juga? Tapi harusnya aman juga karena hari ini langit dan juga lautnya sedang sangat bersahabat teman-teman. Ini dia masuk ke kapal si capung. Cakep ya warnanya itu, karena dia dark gray. Jadi walaupun sudah perjalanan 26 jam tidak terlihat kotor di kamera. Kalau aslinya sih ya kelihatan kotornya sih, cuman nggak terlalu. Tuh. Oke, aman dua-duanya. Nah, ketika udah naik, bagian depannya, suspensi langsung diturunin. Karena ini 4,2 meter. Ini langsung kasih suspensi paling rendahnya. Oke, jadi hanya ada 2 bus aja saat ini di kapal Legundi. Ini KMP Legundi ya. Maka ya tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkesempatan untuk sholat Jumat di kapal. Dan ini tadi kita sholat Jumat kurang lebih 20 menitan. Kapalnya belum berangkat juga. Terus di sini tuh ada kantinnya dan ada yang jual es krim teman-teman, mereknya es krim. Terus ada yang jual mie juga tuh ya, mie instan tapi harganya lumayan mahal, 20.000 lebih. Dan di sini ada life jacketnya juga, ada toiletnya, dan ini kita di deck keempat ya. Sudah 1 jam kita melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauni menuju ke Pelabuhan Merak. Ini aku kembali ke dek parkiran paling bawah dan ternyata ini nggak penuh loh teman-teman. Masih banyak space kosongnya di parkiran paling bawah atau kendaraan besar. Kemarin kita berangkat naik Transport Express juga kapalnya masih banyak space kosong ya. Entah mengapa sekarang tuh kayak transport tuh sepi banget gitu loh. Mau bus ataupun truk. Kayaknya nih efek perekonomian yang lagi lesu juga deh. Dan ternyata di depan kita tuh ada bus NPM ya. Sorry nggak kelihatan tadi pas kita baru masuk. Aku kira cuma bus Al Hijrah aja yang naik ke kapal Legundi ini. Tuh sudah ada penumpang yang naik ternyata nih di bus yang Capung Reborn. Kapan-kapan kita mau naik bus ini ah, dari Jakarta menuju ke Sumatera Barat, karena dia seru kombi gitu. Dan ini bus adalah bus peserta kontes Car Meet Up. Wih, keren sekali. Jam 2:11 setelah 1 jam 21 menit waktu penyeberangan kita dari Pelabuhan Bakauni menuju ke Pelabuhan Merak. Ini akhirnya kita sudah sandar dan mulai keluar dari kapal untuk kendaraan-kendaraannya. Ini kenapa nggak ada petugas yang ngaturnya sih? Jadi berebutan ini keluarnya nih, nggak beraturan jadinya.
Ini problemnya bus tronton ini. Tuh. Nyangkut. Jadi dalam kondisi seperti ini tidak boleh dipaksakan ya teman-teman. Ini harus diakalin gimana caranya dia bisa naik si bannya. Nah, ini diakalin pakai balok supaya bannya ada tumpuan untuk naik dan tidak kena untuk mesinnya di belakang. Oke, ini kita mulai digas lagi. Coba maju. Oke. Nah, Kan tak ada. enggak kena. Si papahan kami. Anunya ada kambangnya kami. Suruh kena kencang dalam kapal. Kamu hawa tegak ya. Ya. Patah ya. Karena yang Pengamanan kan deh. Kan ini dulu. Ini nak pecah kan? Ini mau running ke Ah, nama di sebelah mana kan memuan dong. Mas pakai tegak ya. Dia pakai tegak ya. Entah mengapa ya teman-teman, kalau abis trip ke Sumatera dan udah pulang sampai di sini ngerasa ini udah mau selesai ya, kayak sedih gitu rasanya. di mana posisi? Sampai kita Jakarta. Malah udah sampai rambutan nih. Udah, perambutan. Udah nyampe. oh kurang kita lambe. Nggak berangkat loyal tadi gitu ya. Nggak berangkat di hari ini. Mereka kita ini ya. Ajan. Sayang. Pas ya. Nggak ada. Habis. Nah itu diturunkan nggak sama dia? Ah itu pelangap belum spal dulu. Waduh, patah hati. Waduh, lama ini. Iya. Oh, udah. Kita mencoba dari Poris sampai ke Penuh Pinang, bawa bus Al Hijrah lagi. Sebelum akhirnya nanti kita udahan di Penuh Pinang ya. Lagi nungguin nurunin motor, udah selesai tuh motornya. Jadi ada paket motor turun di Poris, bukan paket motor sih, motor di dalam bagasi, orangnya di kabin penumpang. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Al Hijrah bawa motor, langsung aja hubungi agen Al Hijrah Padang. Bisa bawa motor. Kelas 22 kita persiapan meninggalkan terminal Poris. Di belakang kemudi trip kedua. Halo guys. Halo guys, bersama Mas Arkan kembali. Sebelum turun ini, Sebelum turun ya? kita turun di Penuh Pinang. Jadi bawa dari Poris ke Penuh Pinang dulu. Siap. Kapan lagi kan? Iya benar Mas. Ini trip kedua pokoknya. Yang kedua. Bersama Mas Arkan di balik kemudi. Oh banyak mania nih. Ini Tapi nggak ada terlalu rame sih. Patinala, Siapa ini? fotografer. Ini. Ya.
Pada nggak sadar di balik kemudi ada Mas Arkan. Jangan. Ntar di stopin lagi. Persiapan kita meninggalkan terminal Poris Pelawat. Baru sekali nih, kayak gini-gini nih. Baru gini, dapat itu ya? Lah. Iyalah bener. Oh, kita bawa bus pariwisata kan di sana, nggak di sini. Dari belakang ya. Turun. Turun Pak, turun bongkar. Ya, bongkar. Makasih Pak. Siapa lagi nih? Sampai di depan masih ada mania. Mantap. Ini udah naik suspensi ya? Sandar. Udah sadar ini? Oh keras ya? Kita ada ngedrop penumpang di Petukangan Selatan, ini di exit tol ya. Sekarang jam 5 sore. Cuman ada 1 orang aja sih, karena ini penumpangnya udah mau habis teman-teman. Tinggal sisa beberapa orang aja yang turun di Kampung Rambutan. Jadi setelah ini kita ke Pondok Pinang, habis itu ke Kampung Rambutan. Bentar lagi kita lanjut jalan lagi. Sampai di Pondok Pinang. Bus sumber keberangkatan nih, silakan teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita tiba juga di terminal bus Kampung Rambutan. Sebenarnya aku tadinya mau turun di terminal Pondok Pinang. Ya aku turunnya di terminal Kampung Rambutan supaya sama kayak kemarin kita startnya dari Kampung Rambutan, finishnya di terminal Kampung Rambutan juga, dan ini penumpangnya baru pada turun. Nah, ini penumpangnya lagi pada turun. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video kita kali ini. Trip bersama bus Al Hijrah dari Padang, Sumatera Barat menuju ke terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Buat teman-teman yang pengen naik bus Al Hijrah bisa menghubungi nomor agen atau kantor perwakilannya Al Hijrah di Padang. Nomornya ada di sini atau cek aja di deskripsi di bawah. Ini bus yang aku rekomendasikan untuk teman-teman coba untuk melakukan perjalanan dari Padang ke Jakarta ataupun sebaliknya. Maghrib, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.